Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang cerita sukses online capek deh gitu. Jadi kalau kita ke YouTube ya dan search sukses bisnis online, nah di sini akan ada ya berbagai ya, cerita-cerita yang sukses, yang udah hasil, yang pakai, yang ngasih tahu tips begini, ngasih tahu apa yang harus dihindari, jebakan-jebakan, bangun modalnya segini biar sukses segini, cara bangun dari nol semua ya. Mudah sukses tanpa modal semua. Nah rata-rata meskipun videonya ini tentang sukses, cuma dari yang nyimak ya penonton atau viewernya itu kebanyakan ya sekedar nyimak aja gitu, sekedar buat tontonan doang gitu. Jadi kayak ya mungkin ya ada satu titik ya di, ya pokoknya entah itu youtubernya itu capek gitu, dia udah bikin konten banyak tapi ya mungkin dia bikin apa project apa, dia dia berharap ya banyak dari ya subscribernya, ya kalau subscribernya banyak mungkin ratusan ribu atau ya pokoknya ya seharusnya konversinya tuh ya ada gitu, cuma kenyataannya ya rata-rata orang ini emang bener-bener yang pertama ya pada nggak ikhlas ninggalin zona nyaman yang jelas ya pertama-tama gitu. Mereka lebih enjoy nonton aja lah gitu daripada nanti nyoba bisnis, kalau gagal ini ya duit hilang apalah macam-macam pemikirannya gitu. Jadi kebanyakan dari mereka ini ya cuma buat nonton aja, cerita seneng denger orang lain cerita sukses aja udah seneng gitu. Jadi benar-benar kayak apa ya, ngisi 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 otak dia, ngisi hidup dia dengan cerita sukses aja gitu. Sementara dia sendiri ya rata-rata sih Sirtiman temuin ya, kalau di Sirtiman juga ada teman-teman punya grup, punya pokoknya ada viewer, ada follower juga ya, rata-rata mereka mau gitu, awal-awalnya mau banget ya, rela melakukan apa aja kalau yang penting sukses ya, apalagi dapat duit dari online kan indah banget gitu. Cuma kenyataannya ya giliran mungkin ya ada yang kebanyakan mikir jadi nggak jadi mulai, ada yang udah mulai tapi uh, langsung ragu-ragu, kayaknya nggak yakin gitu. Dan ya banyak kejadian sehingga akan muncul satu, boleh dibilang filter ya, filter. Jadi emang yang benar-benar kuat mental itu yang survive gitu loh. Jadi kayak ada hukum apa sih, hukum hukum alam kalau kayak gitu ya. Jadi emang kalau untuk sukses ini nggak bisa buat semua orang ya, meskipun ya namanya kalau youtuber ya pasti bikin konten ya, boleh dibilang 9% cerita sukses ya, biar orang itu nonton gitu. Cuma kenyataannya ya giran ngajak yang lainnya itu ya belum tentu gitu loh, belum tentu mau ngelakuin ya, karena emang itu udah hukum alam. Terus yang sukses gimana? Yang sukses ya benar-benar orang yang nggak gampang ya perjuangan ya. Sukses ini ya biasanya ya umumnya orang itu harus gagal dulu gitu, dan gagal itu tidak enak gitu ya. Gagal itu membuat mental down, membuat moodnya mulai bangkit lagi itu wah boleh dibilang susah gitu.
hidup ini udah kayak salah jalan, gagal. Jadi ya emang karena di Indonesia ini kebanyakan YouTuber ceritanya sukses aja. Nah, sedangkan cerita gagalnya ini kurang. Kenapa harus dibikin ya? Ya karena mau sukses rata-rata ya 80/20% ini yang sukses cuma 20%, 80% itu gagal gitu loh. Sedangkan boleh dibilang itu teori, kenyataannya mungkin ya cuma 1 atau 2% doang yang sukses, yang benar-benar konsisten ya, jalan terus. Di sini kita bisa lihat ya, kalau dari YouTuber aja, ini baru YouTuber doang ya, rata-rata sih ya, lihat aja ya, bukannya rasis ya, rata-rata ya orangnya ya jarang lah. Kayak orang Jawa ini nggak terlalu banyak ya, misalnya kayak Bob Sadino ya, itu almarhum ya, tampangnya kan ya mungkin ada keturunan juga, cuma nggak tahu gitu. Yang jelas rata-rata sekarang tuh kita bisa lihat ya, rata-rata ya dari orang-orang ya keturunan Cina gitu loh. Dan ya emang mereka emang dilahirkan untuk bisnis ya, untuk sukses gitu. Sampai keturunan-keturunannya. Makanya untuk orang yang Indonesia ya, apalagi orang Jawa, orang ya pokoknya Sumatera, ini harus bisa benar-benar nembus ya, 20%-nya itu gitu loh. Jangan apa ya, bukannya stereotip ya, tapi semua bisa sukses gitu. Asal ya emang hitung-hitungannya, emang konversinya ya kayak gitu. Kebanyakan yang sukses ya orang-orang yang turunan Cina itu, emang ya udah hukum alamnya gitu. Cuma bukan berarti yang bukan Cina ini nggak bisa sukses gitu. Cina juga harus ya, pokoknya harus bisa menemukan formula bisnisnya sendiri gitu. Ya kayak di sini kan udah dikasih tahu ya, cuma tetap aja. Ini udah 1 tahun lalu dia udah bikin, dan terakhir bikin video dia mengungkapkan kecewaan, katanya bisnis ya, konten-konten bisnisnya mah diganti, katanya konten boleh dibilang mental atau brainstorming dulu, atau belajar motivasi dulu, seperti itu ya. Karena memang orang Indonesia ini ya ya apalagi generasi mudanya, yang generasi Gen Z itu benar-benar menyedihkan sekali gitu loh. Yang ya ada yang sukses, cuma yang mager, yang scrolling itu banyak banget gitu. Justru mayoritas yang kayak gitu. Nah di sini Indonesia tuh butuh orang sukses gitu, butuh orang yang orientasinya sukses gitu. Dia produktif, dia menginspirasi, dan untuk ngelakuin itu semua ya ini emang panggilan hati ya. Kadang kayak Sirtiman juga awal bisnis online di luar ya, tiba-tiba ngelihat sikon di Indonesia nih kayaknya menyedihkan banget gitu loh. Kayak ya dari teman sendiri juga kayak nggak tahu apa-apa, yang udah sarjana nggak tahu apa-apa, sampai ngambil keputusan sarjana pada jadi ojol, semua jadi pada ojol, saudara-saudara. Jadinya kayak ini benar-benar apa ya, panggilan hati. Harus ada orang yang peduli gitu, harus ada orang yang ngerubah keadaan, harus ada orang yang bisa jadi suri toladan gitu. Meskipun ya gimana lagi gitu, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu, kalau bukan orang Indonesia siapa lagi gitu. Kalau orang luar ya duitnya dibawa keluar gitu loh. Di Indonesia kan membantu ya perekonomian ya, bantu pendapatan keluarga, jadi rakyatnya ini makmur ya. Kalau sentimen lihat dari YouTuber ini, cerita suksesnya sebatas tontonan doang gitu loh ya. Mungkin ada 1-2 yang ya, cuma nggak ada yang apa ya, nggak ada yang benar-benar jadi gitu loh. Ada nggak sih yang benar-benar
ya kayak dia aja sharing sukses aja kesulitan gitu, sampai ngerubah banting setir ya, agar belajar kayaknya pondasinya dulu deh gitu. Kalau bisnisnya masih belum pada paham, Indonesia kan tahu sendiri ya, apalagi zaman sekarang orang taunya pengennya kerja atau ojol gitu ya, freelance gitu ya, freelance job dapat job kayak gitu. Sedangkan kalau untuk bisnis ya emang kudu apa ya, pondasinya harus literasinya ya, pokoknya wawasannya juga harus paham, lagi bisnis berhubungan sama penjualan sama pemasaran. Kalau kayak UMKM ya mereka emang jual beli ya, cuma kalau mau ngarah ke pemasaran ya mereka masih ya agak kesulitan gitu loh, karena ilmunya ini apa sih bahasanya nih yang UMKM ini susah cernanya gitu, dari bahasanya, dari istilahnya. Sedangkan apalagi garap proyeknya ya, kalau udah belajar terus gimana caranya apa yang udah dapat terus diimplementasiin ya, itu yang susah gitu loh. Jadi kayak contohnya kayak sukses bisnis online ini butuh sosmed, butuh mata memandang. Untuk apa? Biar orang ini kita dapat langganan, mereka punya, kumpulin emailnya, kumpulin nomor WA-nya, dan ini ya untuk ngumpulinnya ini kan ya kudu pakai tool, alat-alat. Nah alat-alat ini yang masih belum pada paham belajarnya, dari daftarnya, dari loginnya ya, seperti itu. Jadi itu aja guys ya, semoga ya jangan apa ya, jangan ngelihat yang enak-enaknya aja gitu. Mulai belajar nalar ini, pengen bisnis online, pengen sukses, tapi kisah di balik layarnya kayak gimana gitu, kejadian prosesnya, jurnalnya, seluk beluk, jatuh bangun, kita harus paham itunya. Emang ya harus apa ya, banyak wawasan ya, terutama kalau buat inspirasi bisa tonton film-film kayak Donald Trump ya, siapa ada ya pokoknya tokoh-tokoh, Bill Gates dan lain-lain, yang film-film yang menceritakan biasanya awalnya seperti ini dan gimana dia bisa meledak seperti itu perjalanannya itu. Jadi buat inspirasi. Jadi kalian yang mulai tuh jadinya paham, wah kalau yang dulu-dulu yang udah sukses kayak gini, kita harus kayak gini gitu. Jangan cuma sukses pengen belajar bisnis online terus nonton YouTube kayak gini, apalagi cuma nonton video satu gitu loh. Ya emang dia ngajarin, cuma ngajarin ya, saya kan udah pernah bahas yang khusus video ini ya, ngajarin marketing funnel, cuma ngajarin marketing funnel cuma 5 menit. Ini gimana caranya gitu. Ini benar-benar marketing funnel nih, seperti mana aja apa ya, untuk ya kadang ada tool-tool yang nggak bisa itu, dan nggak bisa kayak skrip HTML itu mau nggak mau pakai jasa orang lain. Kadang zaman dulu jasanya mahal, $15 di Fiverr seperti itu. Ya cuma kalau di sini cuma ngajarin 5 menit caranya kayak gini, ya ini masih kurang gitu loh. Kalaupun udah tahu caranya juga kita harus praktek mulainya kayak gimana, dan harus benar-benar hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, ketiga, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, targetnya sampai mana, kejar terus gitu. Emang sukses harus kayak gitu, nggak cuma belajar udah lihat yang lain lagi, yang ini oh kayak gitu, ini oh kayak gitu doang. Kebanyakan wacana ya, kebanyakan informasi overload, jadinya bingung mau yang ngambil yang mana nih gitu. Di sini ada dropship, di sini ada UMKM, di sini ada affiliate. Mau jadi affiliate, mau jadi seller, nah, itu aja jadi bingung. Nah, gara-gara dua itu aja mungkin butuh waktu tahunan untuk ngambil keputusan ya. Kalau
orang yang rata-rata gitu. Cuma tahunan ini udah terlalu lama gitu. Indonesia tuh butuh yang gercep gitu ya, cepet. Jadi kalau bisa ya, mumpung masih muda ya, Sherman sendiri juga udah tua dan udah nggak muda ya, dan berusaha agar ya sebisanya lah membantu ya, bantu meramaikan biar menginspirasi yang pada bisnis online gitu. Jadi itu aja guys, kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar, juga jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.